Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal- Berjumpa kembali di acara podcast di SDT Al Furqon TV bersama saya Bunda Rahma. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapa ya? Nah, yuk mari kita kenal langsung ya. Kita gali bagaimana sosok yang akan eh, tampil di acara ini. Ya, langsung saja. Em, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, eh, ini Bunda Rahma kenalkan dulu ya. Namanya Muhammad Rayyan. Benar? Benar. Oh, Muhammad Rayyan. Nah, sahabat SDT Al Furqon TV dan juga yang lain ingin tahu nih, Rayyan ini sekarang kelas berapa? Kelas 5 MUAS. Oh, sudah kelas Hmm, 5. Oke. Nah, selama dari kelas 1 hmm, di Al Furqon atau siswa pindahan? Pindahan dari kelas 4. Oh, dari kelas 4. Hmm, Oke. Nah, selama sekolah di SDT Al Furqon TV, kegiatan apa yang sudah pernah Ryan ikuti? Bisa misalnya ekskul atau life skill. Apa yang pernah Ryan ikuti? Ekskul dari kelas 4 sampai sekarang masih Mm. mantep di ekskul komputer Canva. Oh, ekskul komputer, eh, apa? Program Canva. Hmm, Nah, teman-teman semuanya dan sahabat SD Telkom TV, Canva kan tentu tidak semua anak ya yang menyukainya. Orang dewasa pun butuh belajar lagi untuk menggunakan program Canva ini. Kenapa ya Ryan tertarik dengan Canva itu? Karena saya suka membuat desain, Mm-mm, mulai dari desain tentang perkalian 1 sampai 10 atau pin mm-mm. nama juga bisa. Berarti memang hobi ya. Dan Memang tadi 1 sampai 10 itu sudah kamu buat itu? sudah selesai. Oh, sudah selesai. Wah, Bunda Rama nih sebenarnya ingin lihat ya, tapi nggak bisa ya di sini ya. Eh, itu termasuk salah satu pelajaran ya, materi pelajaran perkalian Ya, 1 sampai 10. Wow. Kalau ini life skillnya ada ikut ada apa? Olimpiade Matematika. Oh, pantesan nyambung ya antara desain eh kanvanya perkalian dengan life skill yang diikuti yaitu matematika. Nah, kalau boleh tahu nih, life skill matematika yang Ryan ikuti itu siapa yang membinanya? Untuk dari kelas 4, yang Mm-mm. pertama kali itu Bunda Elvira. Oh, Bunda Elvira. Terus kalau sekarang masih Bunda Elvira atau sudah berubah? Untuk kelas 4 yang ada kelas 4 tuh ada 3 guru. Nah, guru Mm-mm. yang kedua itu Bunda Dwi. Nah, kalau sekarang Bunda Dwi Bukan, siapa? Bunda Elvira. Oh, Bunda Tapi Elvira. di akhir kelas 4 juga ada Bunda Ismi juga. Oh, ada Bunda Ismiwa, jadi banyak ya. Hmm. Tapi di antara beberapa guru yang kamu sebutkan itu, siapa yang paling lama yang membina kamu secara khusus gitu? Bunda Elvira. Bunda Elvira. Oh iya. Berarti salah satu tambahan waktu untuk kamu belajar Hmm. ya. Nah, ini ada hubungannya teman-teman atas prestasi yang pernah diraih oleh Ananda Ryan ini. Nah, coba nih ya, di sini kita ada piala. Piala apa ini Ryan? Eh, Ryan, kamu kan udah juara berapa Olimpiade Matematika? Wow ya, sesuai dengan hobi. Itu gimana? Memang bener-bener hobi yang kamu tekuni atau gimana? Hobi dari kelas 1. Hobi dari kelas 1. Memang apa hobinya kelas 1? Kelas 1 suka ngerjain soal, menulis. Masya Allah ya. Biasanya ya teman-teman ya, kalau anak-anak itu hobinya main, nonton, ini mengerjakan soal ya. Oh, luar biasa. Pantesan ya. Eh, nggak jauh-jauh prestasi yang diraih juga berdasarkan hobi. Jadi hobi itu ternyata bisa untuk apa ya, mendapatkan prestasi ya. Iya, kalau hobi itu juga bisa di hobi itu bisa diubah jadi prestasi juga. Masya Allah, hobi diubah menjadi prestasi. Dan juga nanti hobi juga bisa menghasilkan uang loh teman-teman ya. Iya, Iya benar. Kan kalau ini lomba dapat hadiah nggak? Dapat dapat. hadiah uang, dapat ya lah itu. Iya kan.
Nah, teman-teman semuanya, eh tadi kan prestasinya ini ya Olimpiade Matematika. Nah, dari hobi kamu, kemudian kamu tekuni sampai ikut life skillnya, itu prestasi apa yang pernah kamu raih selama ini? Apa saja? Pertama dari pas masih kelas 4, Mm-mm. satu prestasi itu mm, juara KMNR. Oh, itu Eh, tingkat nasional bukan ya bukan KMNR itu ya? ESMO. Itu tingkat nasional kan? Eh, eh. Oh, terus apa lagi? Baru masuk kelas 5 udah mulai banyak nih prestasinya. Udah Wah, luar biasa. Apa saja yang kamu ingat saja? ada lomba ESMO 2. ESMO itu juga tingkat nasional. Iya, Masya ESMO. Allah. Terus Lomba ranking satu kemarin yang ranking di apa Al-Furqan. acara Entrepreneur Day Al Furqan itu lomba apa yang itu yang kamu menangkan? Lomba ranking 1. Juara berapa? 1. Wah, ranking satu, juara satu ya, Masya Allah luar biasa ya untuk Ryan ini. Karena ya, sahabat TV perlu diketahui peserta ranking satu itu banyak ya Ryan ya, banyak dan banyak yang satu persatu berguguran gitu. Nah, sungguh luar biasa ya dan tidak mudah ya bagi kita untuk bisa bertahan pada saat itu di ranking satu ya, satu persatu wah ternyata keluar dari arena ranking satu itu. Nah, kok bisa nih Ryan ini bertahan ya sampai mendapatkan juara satu akhirnya ya, karena tidak mudah. Kalau boleh tahu cara belajar Ryan tuh apa? Kan kalau anak-anak kan banyak, Ryan suka main gadget gak sebenarnya? Sebenarnya suka tapi ada waktunya. Oh iya, karena kan anak-anak lebih suka gadget ya, main gadget. Kemudian belajarnya oh nanti dulu gitu. Kalau Ryan dibatasin waktunya. Ya dibatasin. Gimana coba pengaturan antara belajar dan bermain? Pertama-tama bermain dulu. Soalnya kalau Mm-mm. bisa belajar habis itu main nanti ingatannya hilang. Oh, oh ingatannya hilang Ah, kalau Kalau belajar dulu baru main. eh, Oh, terus gimana? diatur tuh waktunya 1 jam 1 jam tuh untuk apa? untuk main HP. Untuk bermain HP. Oh, waktunya kapan biasanya? Biasanya siang hari atau sore hari. Kan siang hari kamu masih di sekolah. Hari libur aja. Oh, hari libur. Oh, jadi main gadgetnya hanya hari libur. Enggak juga sih, hari Jumat juga. Oh, hari Jumat. Jadi kalau misalnya Senin sampai Kamis itu nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, karena dari Senin sampai Sabtu itu Mm-mm. ada jadwal les kecuali hari Selasa. Oh, jadi ini sibuk ya. Ryan sibuk belajar. Belajar itu ya, les ya. Belajar. Masya Allah. Jadi memang benar-benar waktu bermain itu tidak terlalu banyak Mm-mm, ya. iya. Tapi pada saat hari libur ya. Hari Mm-mm. libur baru nge-freshing otaknya dulu. Oh, nge-refreshing otak ya. Ya, yang tadinya sibuk ya, banyak aktivitas belajar di weekend ini apa diberikan waktu oleh orang tua ya. Siapa selama ini yang mensupport kamu belajar? Dari guru matematika terutama. Siapa? Hampir seluruh sih. Oh, hampir seluruh guru matematika Mm-mm. yang pernah mengajar kamu. Iya, terus juga ada juga beberapa guru di SDIT Al-Furqan ini juga Mm-mm. memotivasi. Siapa tuh kalau boleh tahu? Yang diingat tuh Ustadz Mulia, habis itu Ustadz Bunda Selfie juga. Oh, Bunda Selfie. Jadi kalau misalnya mereka menasehati kamu tuh masuk gitu ya. Terus orang tua gimana? Orang tua Mm-mm. memotivasi. Ya, memotivasi, mendukung kamu gitu. Caranya itu setiap kali lomba tuh kadang-kadang dia pengen gitu loh nemenin. Oh, nemenin saat lomba. Terus juga memberikan kamu waktu untuk belajar, Iya. mengingatkan kamu ya. Iya. Mm-mm. Di rumah disiplin nggak waktunya? Harus disiplin nggak waktunya di rumah? Tergantung, soalnya jam makan, waktu mandi juga bisa berubah-ubah. Mm-mm. Tergantung situasi. Oh, tergantung situasi ya, Kalau fleksibel ya. Heeh. Biasanya yang lebih berperan tuh siapa? Mama atau papa?
Kalau untuk hari sekolah yang lebih berperan itu mama. Tapi Mm-mm. kalau hari weekend kan papa libur, jadi Mm-mm. bisa sering diajak main gitu loh. Oh, papanya suka main gitu ya? Iya, Oh, ya menyenangkan apalagi sekali. diajak adek. Oh, iya karena untuk para ayah ya, biasanya tidak semua ayah yang mau bermain ya, yang mau bermain. Nah, oh jadi kalau papa ini ya seneng gitu ya Iya, main senang. sama kamu ya. Oh iya, jadi memang keluarga juga mendukung. Oke, em, terus ketika mau lomba nih, misalnya ya, Hmm, kan wah ada event lomba kan banyak ya hmm. event-event yang kamu suka ikuti. Setiap mendekati ajang lomba itu kayak kemarin ranking satu ya bisa menjadi juara satu, itu apa nih persiapan kamu menjelang menjelang setiap event-event lomba yang kamu mau ikuti? 1 minggu sebelum lomba atau 3 hari sebelum lomba tuh Mm-mm. latihan terus Latihan terus di rumah saja atau di sekolah saja latihannya? di rumah sih, Heeh. terutama malam-malam. Oh, waktu yang kamu pilih untuk latihan itu malam. Mm-mm. Kenapa? Kenapa ini harus malam? Biasanya lomba itu tuh ada di hari Sabtu atau Iya. Minggu. Nah, Mm-mm. di hari Sabtu kan pulangnya sore tuh, 3 hari Mm-mm. sebelum atau 1 minggu sebelumnya. Mm-mm. Sore tuh pulangnya. Nah, sorenya itu mau istirahat dulu, entah nonton kek atau Mm-mm. makan kek. Nah, habis sholat maghrib langsung tuh belajar. Jadi kamu pilih ketika habis sholat maghrib. Iya, lebih tenang suasananya ya. Iya, Oh, tadi kamu katanya hobi nonton. Nonton apa biasanya? nonton biasanya tuh nonton geografi. Tontonannya juga geografi, teman-teman. Ya, kirain Bunda film kartun. Ternyata tentang geografi, Masya Allah ya. Ryan ya. Mm-mm. Benar-benar spesial ya hobinya. Nggak apa-apa ya, karena memang di situ banyak pengetahuannya ya, Mm-mm. Ryan ya. Nah, Berarti kamu pengen nih suatu saat menjelajah gitu. enggak, enggak sih, cuman pengen tahu aja. Oh, pengen tahu daerah-daerah Pengen lain. tahu dunia ini kayak mana. Masya Allah, pengen tahu. Tapi nggak apa-apa ya kalau ada kesempatan ya Gak apa-apa, menjelajah. gak apa-apa, Iya dong, boleh-boleh seneng aja. dong traveling ya. Liburan. Iya, liburan. Pernah itu sering liburan kalau hari ini. Kalau misalnya nggak sekolah. Hmm, kalau nggak sekolah, kalau Misalnya misalnya liburan sekolah gitu. libur habis semester gitu, Mm-mm. Suka habis traveling. ujian suka traveling. Tapi kadang-kadang juga ada hal yang bikin meskipun nggak libur semester tapi udah bisa traveling. Mm-mm. Biasanya ke daerah mana yang paling jauh? Yang selama ini paling jauh kemana? Nanti bulan Juni nanti tahun depan nanti ke Malang. Oh, ke Malang. Oh iya. Mau ke apa itu mau lomba di sana. Itu juga mau lomba teman-teman ya, bukan hanya traveling biasa ya, Masya Allah. Luar biasa ya Ryan ini ya. Iya, iya, iya. Tapi Malang itu benar-benar bagus loh Ryan. Mm-mm. Kondisi alam. Kamu pasti sudah tahu ya, nonton ya. Sudah. Mm-mm. Masya Allah ya, beri tepuk tangan dulu nih buat Ryan, anak spesial yang luar biasa ya. Hobinya juga nggak seperti biasa anak-anak ini ya, wajar saja. Ternyata apa ya, banyak prestasi yang Allah berikan untuk Ryan ya, bonusnya. Oke. Em, kalau pelajarannya, pelajaran apa yang kamu sukai? Suka pelajaran sains, IPAS, Oh, IPAS. sama matematika. IPAS, matematika. Pokoknya pelajaran tentang sains-sains gitu lah, tentang Heeh. alam suka. Oh, Apalagi fisika. berarti bahasa Indonesia kamu nggak terlalu ini. Hah? Lumayan sih. Lumayan ya. So, Cuman males ngapalinnya aja. oh, berarti kamu tuh senang yang apa ya, saintifik gitu Mm-mm. ya. Heeh, percobaan-percobaan, pemikir banget gitu. Iya. Nah, Rayat, eh kan kamu dengan banyak aktivitas, kemudian dengan hobi kamu yang gak terlalu banyak ya. Biasanya kan anak-anak suka film kartun, kamu suka nonton geografi. Nah, gimana nih pertemanan kamu? Banyak nggak teman-teman yang apa, yang suka ya circle kamu bermain gitu? Ada sih Ada. di kelas 5 MUAS. Iya. Meskipun kadang-kadang sih mereka rada jauhin aku gitu.
Ya mungkin kamunya belajar ya, mereka mau ngajak main bola gitu ya. Bukan sih, kadang-kadang ada aktivitas gitu pas waktu istirahat, Heeh, tapi iya. kadang-kadang nggak diajak. Kalau ditanya kadang-kadang diem juga. Oh iya, karena Ryannya banyak aktivitas teman-teman ya. Sedangkan yang lainnya itu bermain ya, waktu istirahat bermain. Ryan waktu istirahatnya belajar gitu ya. Ada yang Enggak, tugas-tugas juga belum selesai. untuk tugas-tugas sih ada modul Oh modul mau iya. dibalikin hari ini. Oh, Masya Allah ya, memang benar-benar luar biasa. Ya, Ryan ini ya, memang berarti yang bebas bermain itu memang benar-benar weekend ya untuk kamu ya, Ryan ya. Mm. Bukan Iya. sih, waktu istirahat juga kadang-kadang jajan atau have fun waktu Oh istirahat. iya. Tapi kadang-kadang ini hari Jumat nanti lomba. Hari Lomba Sabtu apa? Lomba apa ini Jumat nanti? Jumat diutus sekolah. Oh iya ya. Iya, Di MC. MC ya, Hari Sabtu benar-benar. juga Hari Sabtu ada juga ada lagi. juga lagi Masya Allah, di di IG mana itu? di IGM. Masya Allah ya, benar-benar banyak ya aktivitas, baik itu aktivitas belajarnya, kemudian event lombanya sering diikutkan ya, Mm-mm. ya karena memang mempunyai skill ya Ya. di situ. Nah, minggu depannya lagi lomba lagi. Lomba lagi, Masya Allah ya. Kita doakan ya, Bunda Rahma dan yang lain mendoakan ya, biar event-event yang kamu ikuti nanti Mm-mm. ya akan memperoleh hasil yang terbaik. Oke, Amin ya amin. rabbal alamin ya. Insya Allah ya kamu akan mengusahakannya, berikhtiar ya. Iya, Tapi misalnya nih, pernah nggak kamu ikut lomba tapi tidak menang? Pernah nggak? pernah pas di zaman waktu kelas 1 sampai 4 tuh pernah sering banget Gimana ngikutin lomba. perasaan kamu kalau ketika nggak menang? Kan sebenarnya menang-menang. Nah, kalau yang nggak menangnya gimana perasaan kamu? Rada kecewa dikit gitu sama diri sendiri. Kenapa gitu loh nggak belajar dari Lah, tadi. kamu kan belajar terus. Kok Ah, nggak belajar sih? dari kelas 4 sampai 5 tuh udah mulai belajar, tapi kelas 1 sampai 3 pemalas orangnya. Oh iya, nah teman-teman ya, jadi eh ini tidak ada kata terlambat juga berarti Ryan Iya. ya. Iya, yang tadinya sekarang teman-teman kayaknya males nih. Ayo mulai dari sekarang dimulai ya untuk rajin belajar. Siapa tahu ya akan memperoleh prestasi-prestasi ya. Heeh. Seperti Ryan kelas satunya nggak terlalu ya. Kelas 1 Heeh. kelas 1 gak Iya. ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa yang enggak juga ya. Tapi Ryan ini mulai termotivasinya berarti mulai kelas berapa? Kelas 4 ya? Dari kelas 4 ngelihat kalau bisa, wah, Apa yang memotivasi kamu awalnya itu? dilihat pas kelas 4, wah kakak Abias juara terus, pengen. Oh, berarti ya yang membuat motivasi itu Kak Abias. Sudah tamat ya sekarang Sudah, kakaknya ya? sudah. Iya, bener-bener Bunda Rahma tahu. Ya memang bener, Kak Abias itu juara terus ya. Memang pernah ngalahin anak OSN. Berarti termotivasi dari Kak Abias. Mm-mm. Nah, Kak Abias, kalau nonton ini salah satu penggemar kamu. Ya, Ryan. Masya Allah ya. Pernah ketemuan juga langsung Oh, pas pernah. lomba di SMP kemarin. Gimana, deg-degan nggak? Rada deg-degan. Oh, iya. Oh, dia SMP-nya di mana, Kak? Al Ini, Furqon. Abias. Oh, di Al Furqon. Oh, kemarin ada event di SMP Al Furqon, kamu ikut? Ketemu lagi buka lokernya. Oh, kamu nyapa nggak? Nyapa nggak juga sih, tapi kayak ngerasa wah ada Kak Abias. Ketemu idolanya. Iya, Masya Allah ya. Berarti di Al Furqon ini ya, kakak tingkat kayak kakak kelas itu bisa menjadi motivasi ya. Nah, ini ya satu lagi pelajarannya, kita yang lebih dewasa bisa menjadi motivasi loh untuk adik-adik kelas kita ya. Ini contohnya Ryan, dia bisa memperoleh termotivasi ke Abias sehingga dia mulai belajar dan memperoleh prestasi. Tapi pernah nggak sampai nangis sedihnya itu kalau nggak menang? Nggak pernah Nggak sih. ya, Nggak iya. pernah sih, cuma rada kecewa aja Kecewa gitu. aja ya. Ya nggak juga sampai nangis ya. Semuanya kan yang penting kita sudah ikhtiar, hasilnya ya Allah yang menentukan ya. Ya benar. Nah, teman-teman semuanya, coba Bunda Rahma ingin dengar nih satu kata dari Ryan tentang apa ya, kayak motivasi hidup lah gitu, quotes-nya gitu. Apa pesan untuk sahabat SDIT Al Furqon TV? Lihat ke kamera. Semangat belajar walaupun belum bisa juara, tapi
dijamin kalau udah sering banget belajar, giat belajar, pasti nanti ada prestasi yang diraih. Oh iya, luar biasa ya. Ingat nih pesan dari Ryan ya. Eh, untuk berprestasi itu tidak ada kata terlambat. Terus berusaha ya, tidak serta merta tuing juara gitu ya. Iya, ada Oh, proses. ada prosesnya, benar sekali. Kita sudah dengarkan tadi prosesnya yang dilalui oleh Ryan. Oke, sahabat SDT Al-Furqan TV, demikianlah bincang-bincang kita bersama Ananda Muhammad Ryan dari kelas 5 ya, yang sudah memperoleh juara 1, ranking 1 dan banyak sekali prestasi-prestasi yang Ananda raih. Semoga menginspirasi semuanya untuk sama-sama berprestasi, sama-sama maju ya, eh, dan sama-sama sukses. Oke, bila ada kata-kata yang salah, kami bermohon maaf ya. Iya. Pada Allah mohon ampun. Jangan lupa like Komen, dan subscribe. iya, tonton terus acara-acara yang lain di SDIT Al-Furqan TV, dan sampai berjumpa kembali di podcast-podcast kita yang selanjutnya. Kita ucapkan salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.